Tentu kita tidak bisa mengharap take profit melebihi dari range yang dibentuk oleh market. Contoh untuk kasus saat ini, apabila kita punya posisi buy di area sini, area biru ini, dengan stop loss yang kita tentukan, hanya kita menggunakan support sebagai stop loss itu di area sini. Tentu nilai take profit yang bisa kita harapkan adalah maksimal menanjang range atau trend yang dibentuk satu hari sebelumnya. Hari Yuan di trading mudah, trading profit akan bawakan tentang cara mudah menentukan stop loss. Jadi stop loss itu adalah hal yang penting yang mengikuti trading kita, yang kadang oleh sebagian trader dianggap hal yang sepele. Tiga topik yang nanti akan saya uraikan. Ada satu yaitu stop loss berdasarkan modal, kedua adalah stop loss berdasarkan support dan resisten, dan yang ketiga adalah cara menentukan take profit. Sebelum saya lanjutkan, di subscribe tombol yang ada di bawah supaya nanti untuk video-video berikutnya Anda tidak ketinggalan. Langsung ke topik pertama yaitu mengenai stop loss. Stop loss kadang kita seringkali merasa hal yang mengganggu atau istilahnya merugikan. Maksudnya dengan kita menggunakan stop loss berarti trading saya nanti akan rugi. Stop loss kadang tidak digunakan, padahal trading tanpa menggunakan stop loss adalah suatu kesalahan fatal. Langsung saja saya akan tunjukkan stop loss sederhana yang bisa digunakan oleh trader, yaitu pertama menentukan stop loss berdasarkan modal. Stop loss biasanya untuk modal adalah 2% sampai 5% dari modal yang kita gunakan. Jadi contoh kita menggunakan modal 1000, jadi 5% dari 1000 adalah 50 dolar. Jadi setiap transaksi resiko yang kita siapkan adalah sebesar 50 dolar. Nah, besaran pip yang bisa digunakan dengan 50 dolar tentunya karena modal kita hanya 1000, otomatis hanya bisa sampai 500 pip. Beda lagi kalau modal kita lebih besar, tentu nilai pip yang bisa kita sesuaikan dengan 5% dari modal adalah semakin tinggi. Nah, contoh paling sederhana untuk stop loss berdasarkan modal, nah, ini saya tunjukkan di grafik ya. Jadi suatu contoh, kita mempunyai target untuk breakout buy, dan breakout buy berdasarkan high sebelumnya sudah tersentuh, kasih tanda kotak biru. Apabila kita menggunakan manajemen risiko berdasarkan modal, maka stop loss yang kita tempatkan adalah 500 pip di bawah entry level kita. Jadi 500 pip di bawah entry level ada di level sekian. Untuk kondisi ini terlihat cukup jauh ya. Jadi ini adalah berdasarkan modal. Jadi sangat sederhana. Kita tinggal pokoknya setiap transaksi kita memasang nilai risiko senilai 50 dolar. Karena modal kita 1000 berarti 50 dolar. Kalau modal kita 10.000 berarti 500 dolar. Nah, yang kedua adalah stop loss berdasarkan support resisten. Nah, support resisten ini kita melihat dari grafik, contoh di sini masih dengan grafik yang sama. Dengan pola breakout di level 33070, maaf ini kurang 0 angkanya. Di sini support terdekat sebagai nilai stop loss atau risiko adalah di sini, yaitu kita lihat dari angka atau cat terendah setelah entry level kita. Terendah setelah entry level kita terdekat adalah di level sekian. Jadi kenapa kita samakan sebagai support? Karena di angka ini terjadi nilai tahanan atau harga bertahan, waktu dia turun bertahan di sekian, yang angka support. Nah, support berikutnya ada di sini. Nah, cuma kita tidak menggunakan support yang kedua, kita adalah menggunakan support terdekat sebagai nilai risiko. Nah, terkadang memang
kita pasang stop loss justru malah kesentuh habis itu harga kembali. Nah, perlu diingat juga, memang kalau kita memasang stop loss di atas harga support, tentu itu sangat riskan untuk kesentuh dan kembali, atau bahasanya adalah mantul. Jadi kalau kita sudah mengetahui support di sini, tentunya kita pasang stop loss adalah di bawah angka support. Jadi kita taruh di bawahnya sedikit dari angka support. Karena angka support itu adalah angka paling relevan untuk tersentuh apabila terjadi harga koreksi. Nah, dari penjelasan sederhana ini adalah tujuan saya adalah untuk menerangkan ke para trader bahwa cara menentukan stop loss dengan cara yang sangat sederhana. Kita bisa gunakan dua metode, yaitu metode berdasarkan modal, manajemen modal, yang kedua adalah berdasarkan support dan resisten. Jadi support dan resisten ini sebaliknya, kalau seandainya kita contoh di sini kita pasang sell di sini, maka resisten terdekat adalah di area ini. Nah, ini sebagai acuan untuk stop loss posisi sell. Tentunya kita ambil sedikit di atasnya angka resisten. Nah, setelah kita menentukan stop loss, baru kita menentukan nilai take profit yang akan kita ambil. Jadi pertama-tama yang harus kita cari adalah berapa nilai risiko yang bisa saya tanggung. Setelah nilai risiko yang kita pertaruhkan adalah relevan, baru kita menghitung berapa take profit yang bisa dicapai. Tentu kita tidak bisa mengharap take profit melebihi dari range yang dibentuk oleh market. Contoh untuk kasus saat ini, apabila kita punya posisi buy di area sini, area biru ini, dengan stop loss yang bisa kita tentukan, hanya kita menggunakan support sebagai stop loss itu di area sini. Tentu nilai take profit yang bisa kita harapkan adalah maksimal panjang range atau trend yang dibentuk satu hari sebelumnya. Ini sebagai acuan kita untuk menentukan berapa take profit yang relevan untuk kita harapkan. Jadi kalau kita menggunakan stop loss di support, berarti kalau kita mengharap take profit 2 kali stop loss sebagai risk reward 1:2, tentu sangat masuk akal dan bisa dicapai. Jadi intinya adalah kita perhitungkan dulu stop loss yang kita siap tanggung, baru kita nanti menghitung berapa take profit yang relevan untuk dicapai. Nah, demikian sharing singkat mengenai cara menentukan stop loss, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini adalah sebatas pengetahuan saya. Kalaupun nanti ada pertanyaan ataupun sanggahan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap klik tombol subscribe bagi yang belum berlangganan, agar video-video berikutnya Anda bisa terima lebih awal. Terima kasih. Salam profit.